Senang menjumpai saudara-saudaraku sekalian pada saat hari ini. Semua dalam keadaan baik ya, semua di dalam keadaan sehat. Mari kita membuka Alkitab kita atau aplikasi yang ada di handphone kita. Saya mengajak kita membaca bertanggapan bagian yang panjang untuk kita baca. Ini sebuah doa yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita membaca bergantian, saudara boleh menyimak satu persatu dari kalimat-kalimat yang ada di dalam bagian firman Tuhan ini. Injil Yohanes pasal yang ke-17, saya membaca ayat 9, nanti Bapak Ibu ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-26. Perlahan-lahan gak apa-apa supaya kita tahu message dan mendengar doa dari Yesus dalam bagian ini. Mari saya membaca dari ayat 9, nanti Bapak Ibu ayat 10. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka yang bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam. Berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini. Saudara-saudaraku, The Great Wall of China itu sudah gak asing bagi kita. Ini adalah salah satu warisan luhur dunia yang masuk di dalam pemeliharaan UNESCO. Tembok terbesar yang pernah dibangun di Tiongkok ini memang sangat mengagumkan. Tembok ini dikenal dengan nama tembok sepanjang 10.000 li, Wan Li Chang Chong.
Semoga tidak salah saya ngomong Mandarin ya. Hanya itu saja yang saya baca hari ini. Saudara, ini bangunan benteng yang luar biasa, kuat, besar, panjang. Saudara-saudara, tembok besar ini dibangun dengan kokoh dengan tujuan untuk melindungi wilayah kekaisaran Cina pada waktu itu dari serangan-serangan musuh, khususnya serangan dari bangsa nomad yang datang dari utara. Begitu ya. Jadi mereka membangun benteng yang sedemikian rupa supaya tidak mudah musuh itu masuk. Saudara-saudara, namun di dalam kurun waktu 100 tahun pertama sejak benteng ini dibangun, ternyata saudara dicatat ada 3 kali, tidak lebih ada 3 kali pemberontakan yang terjadi. Nah saudara-saudara, hal ini bukan berarti tembok ini tidak kuat. Ini juga bukan berarti bahwa tembok ini mudah dirobohkan, tebalnya minta ampun. Saudara yang pernah ke sana, saya cuma lihat fotonya doang saudara ya. Saudara, tetapi musuh bisa masuk dan kemudian melakukan pemberontakan. Yang dilakukan adalah para musuh-musuh ini masuk dengan cara menyuap para penjaga pintu gerbang. Jadi saudara, dengan kata lain, mentalitas dari para penjaga ini memang sangat lemah. Sehingga benteng yang kokoh ini menjadi tidak berarti. Karena musuh dengan mudah masuk, lalu kemudian bersembunyi di dalam kota, lalu kemudian menunggu waktu yang tepat untuk mulai pemberontakan. Jadi bukan karena bentengnya yang gampang ditembus, tetapi mental dari para penjaganya yang gampang disuap. Saudara, saya mau menggambarkan bagian ini adalah dengan perjalanan iman kita, saudara. Perjalanan iman kita sebagai seorang Kristen, perjalanan iman kita sebagai murid Kristus, kita juga seringkali mengalami kegagalan di dalam menjalankan iman kita. Kita seringkali kalah menghadapi pencobaan. Kita kalah di dalam godaan-godaan. Hal ini saudara bukan terjadi karena Tuhan tidak berkuasa untuk menolong kita. Hal ini terjadi bukan karena Tuhan tidak sanggup untuk melindungi kita. Melainkan karena di dalam diri kita sendiri yang tidak pernah sungguh-sungguh untuk menempatkan Tuhan sebagai Tuhan atas hidup kita. Kita tidak mempercayai akan kuasa dan kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita ini membiarkan diri kita itu terhisap dengan cara berpikir dunia yang lebih mengandalkan kekuatan diri mereka sendiri. Saudara saya dan saudara lemah di dalam bagian ini. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa yang mengatakan aku menyertai engkau, melindungi engkau, memelihara engkau. Tapi kita seringkali gagal di dalam kehidupan iman kita. Karena memang kita sendiri yang memberikan celah di dalam kegagalan itu. Saudara, kalau kita membaca nats yang panjang tadi dari Yohanes pasal yang ke-17, melihat bagaimana Tuhan Yesus secara khusus berdoa bagi para muridnya dan juga bagi orang-orang percaya, yaitu gerejanya. Ketika saya berbicara gereja, ini bukan bangunan. Gereja adalah sekumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Doa itu dinaikkan Yesus yaitu hanya beberapa jam sebelum Yesus ditangkap dan kemudian disalibkan. Dan kita mencoba mendengar sedikit seruan dari doa Yesus. Doa ini adalah doa yang terpanjang tercatat di dalam perjanjian baru. Terpanjang saudara. Dan Yesus berdoa di dalam 3 bagian besar. Yaitu ayat 1-5 dia berdoa tentang dirinya. Kemudian ayat 6-19 berdoa untuk para murid-muridnya. Dan kemudian sisanya ayat 20-26 Yesus berdoa adalah untuk gerejanya. Yaitu orang-orang percaya. Nah saudara, saya boleh mengatakan bahwa Injil Yohanes ini mencatat doa Yesus sedemikian rupa. Karena Yohanes mendengar, nguping apa yang Yesus sedang doakan pada waktu itu. Dan saya setuju ketika beberapa buku referensi yang saya baca mengatakan ini adalah the last great prayer of Jesus.
Ini adalah doa teragung yang dinaikkan oleh Yesus. Bagian doa ini berbeda dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Ini bukanlah doa dari orang yang lebih rendah statusnya menaikkan doa kepada yang lebih tinggi. Bukan itu. Tetapi kalau saudara jeli membaca di dalam bagian ini, doa Yesus itu justru menunjukkan apa? Menunjukkan kesetaraan Yesus dengan Allah Bapa. Sekali lagi, doa ini menunjukkan kesetaraan Yesus dengan Allah Bapa. Sama, tidak yang lebih rendah. Demikian juga ini menunjukkan sebuah relasi yang paling dekat antara Yesus dengan Bapanya. Ini sama dengan di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ketika Allah mengatakan marilah kita menjadikan manusia. Itu menunjukkan bagaimana Allah Tritunggal itu hidup di dalam relasi kedekatan yang begitu rupa. Dan doa ini kita bisa melihat bagaimana Yesus itu sangat dekat dengan Bapaknya. Bahkan kemudian kita juga bisa merasakan di dalam doa ini juga menunjukkan ketaatan Tuhan Yesus kepada ketetapan Bapa. Bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus manusia yang berdosa dengan cara dia harus mati di kayu salib. Saudara, kita mendengarkan Yesus berdoa bahwa dia taat kepada ketetapan Bapaknya. Bahkan saudara, yang lebih mulia adalah dalam doa ini kita bisa menguping apa yang Tuhan Yesus katakan. Bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Yesus sangat mengasihi saya, mengasihi saudara. Maka tadi saya mengatakan dibagi menjadi tiga bagian besar. Saudara, yang pertama dia mengatakan kehendak Bapaknya, dia dekat sekali. Dan yang kemudian kita melihat bagaimana Yesus berdoa untuk para murid dan orang-orang percaya. Mengapa Yesus berdoa? Karena saudara-saudara kita memperhatikan di dalam bagian ini. Yesus mengetahui apa yang sebenarnya akan terjadi kepada para muridnya pada waktu itu. Mereka akan mengalami aniaya. Mereka akan mengalami kehidupan yang sulit sebagai murid Kristus. Mereka akan dianiaya, mereka akan dibenci. Karena Tuhan mengatakan dunia membenci mereka. Dunia tidak mengenal mereka. Untuk itulah saudara Yesus berdoa. Ketika para murid-murid ini saudara dibenci. Tuhan Yesus sudah meminta perlindungan dan kekuatan kepada para muridnya. Kita juga mengetahui saudara dalam bagian ini. Yesus juga mengetahui apa yang juga terjadi bagi dirinya yang tadi saya sudah menjelaskan. Yesus mengetahui bahwa para murid akan melewati yang namanya jalan salib. Mereka ditolak, bahkan mereka di antara mereka harus mati secara mengerikan menjadi martir. Tapi dalam bagian ini sekali lagi saudara, ketika Yesus mengetahui apa yang akan terjadi, Yesus kemudian memohon kepada Bapaknya, pelihara mereka. Karena selama ini aku sudah memelihara mereka. Jagai mereka. Karena selama ini juga aku bersama-sama dengan mereka. Lindungi mereka. Selama ini aku bersama mereka. Tetapi sebentar lagi aku akan kembali. Bapa, peliharakan mereka. Doa Yesus itu begitu agung karena kita dapat melihat. Saudara, Yesus tidak sedang berkeluh kesah dengan masalah-masalah yang terjadi di dalam hidupnya. Sekali lagi, Yesus tidak berkeluh kesah dengan persoalan-persoalan yang ada di dalam hidupnya. Yesus tidak berkeluh kesah tentang kebimbangan yang ada di dalam dirinya. Bukan itu doanya. Yesus tidak berdoa seperti itu. Inilah yang membedakan doa kita dengan doa Yesus. Kita berdoa lebih banyak berkeluh kesah. Kita berdoa dengan kekurangan ini. Kita berdoa kekurangan itu. Kita tidak puas dengan keputusan ini, tidak puas dengan keputusan ini, itu. Kita berdoa berkeluh kesah karena kita diperlakukan tidak adil. Kita berkeluh kesah karena mungkin kita ditipu oleh orang lain. Tapi kali ini Yesus berdoa bukan berkeluh kesah tentang persoalan hidupnya. Dan itu tidak akan pernah ada di dalam doa Yesus karena Yesus sedang berdoa. Yaitu apa? Melakukan kehendak Bapa. Saudara-saudara, Yesus ketika dia berdoa kita juga memperhatikan di dalam bagian ini bagaimana hati Yesus, pikiran Yesus tertuju kepada rancangan mulia Bapaknya. Dan Yesus tahu ada harga yang harus dibayar di dalam ketaatan ini, yaitu kematiannya. Maka saudara ketika dia berdoa dalam bagian ini dia mengatakan,
Bapa, aku siap. Aku siap untuk menghadapi salib. Saudara, inilah yang menjadi pergumulan kita juga. Kita seringkali berdoa gak pernah seperti bagian ini. Bahkan mungkin nyaris kita gak pernah berdoa untuk siap menghadapi apapun. Satu kali saya ngobrol dengan teman, ngobrol-ngobrol lalu kemudian saya mengatakan begini. Umur kita ini ya sudah, kalau saya sudah di atas kepala 5 ya. Ada yang kepala 6 juga. Saudara, ini obrolan orang kepala 5 gitu ya. Umurnya kepala 5. Saya mengatakan gini, kalau Tuhan kasih 50 tahun lagi berarti umur kita itu 100 lebih. Itu adalah anugerah. Tetapi untuk menjadi 100 lebih itu mission impossible untuk hidup kita saat ini. Berarti kalau berandai-andai hidup kita itu paling lama cuma berapa lama kalau kita sudah kepala 5. Lalu saya tanya begini, kira-kira kita siap enggak ya dipanggil oleh Tuhan? Saudara, sebagai orang Kristen tentu saja dia akan menjawab begini, bukan diskusinya. Siap dong, masa anak Tuhan enggak siap? Kapanpun ya siap. Oke, kita siap. Karena apa? Karena kita sudah tahu kemana kita pada waktu kita meninggal bersama dengan Tuhan. Lalu kemudian dalam obrolan itu baru kita nyeletuk begini, saudara. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya kita enggak siap. Maksudnya gimana? Saya sih mati enggak akan merasakan apa-apa karena bersama dengan Tuhan. Tapi rasanya lihat istri saya, anak-anak saya ketika saya terbujur kaku, gimana ya Pak ya? Rasanya itu yang enggak kuat Pak, saya enggak tega. Kan saya tadi ngomong kamu mati juga enggak ngerasain apa-apa. Tapi meninggalkan orang-orang yang di dekat kita, siap enggak? Saudara, Yesus ketika berdoa, dia menyatakan siap untuk menuju ke kayu salib. Dan dia tahu murid-muridnya tidak siap, untuk itulah dia berdoa. Saya mengatakan saudara, siap atau tidak siap waktunya kita akan menghadapi itu. Dan justru disinilah mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Kita harus siap menghadapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Everything, apapun yang terjadi saudara. Baik kita itu berhasil nantinya harus siap supaya kita tidak gelap mata dan menjadi sombong ketika diberkati begitu banyak kelimpahan. Kita siap ketika kita dirugikan, dimakan oleh orang lain, dicak oleh orang lain. Saudara, kita siap. Karena kita sudah tahu resiko ketika kita melakukan bisnis dan perdagangan. Kita siap tiba-tiba ketika kita cek, saudara-saudara. Kata teman-teman kalau makan babi guling dimanapun free, gak ada kolesterol. Emang benar saudara, dimanapun gak ada kolesterol. Di tempat babi guling gak ada. Baru kalau saudara ke lab, baru ketahuan kolesterolnya. Di situ aja yang ketahuan, betul gak? Saudara harus siap ketika tiba-tiba, ya ampun ada sakit seperti ini. Kita gak bisa menanyakan kenapa, mengapa, dan bagaimana ini terjadi. Yesus siap. Sehingga dia mengatakan di kayu salib, sudah selesai. Tetelestai. Dan di atas semuanya itu saudara, ketaatan Yesus ini membawa dan mendatangkan keselamatan bagi kita. Ini yang menarik. Dia berdoa siap menuju mati tetapi kematiannya adalah menghidupkan kita. Memberikan keselamatan kepada kita. Saudara, dengan bagian ini the last great prayer of Jesus kita bisa melihat. Bagaimana kedekatan relasi Yesus dengan Bapaknya itu harus diakui. Benar-benar dia dekat dengan Bapaknya. Dan dia ingin memuliakan Bapaknya. Sebab apa? Tidak akan pernah ada kemuliaan bagi Bapa jika pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib tidak pernah diterima oleh Bapa. Sekali lagi, tidak akan pernah ada kemuliaan bagi Bapa kalau kemudian pengorbanan Yesus, kematian Yesus di atas kayu salib tidak diterima oleh Bapa. Kemuliaan Bapa adalah kemuliaan Yesus. Dan Yesus memuliakan Bapaknya melalui ketaatan yang dia lakukan. Bukan itu saja, kemuliaan Bapa itu juga dinyatakan kepada semua orang yang percaya kepada Yesus. Saya dan saudara akan melihat kemuliaan itu. Saya dan saudara akan melihat secara total kemuliaan itu. Kalau sekarang kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, kita masih bisa mencicipi yang namanya sedikit kemuliaan dari Tuhan. Dan lebih indah saudara sesungguhnya,
Melalui doa Yesus ini kita bisa memperhatikan bagaimana saya dan saudara bisa mengenal dan menyembah Tuhan dengan benar. Saudara, ketika orang berseru kepada nama Tuhan, benarkah dia menyebut nama Tuhan yang benar? Tuhan Yesus mengatakan penyembah-penyembah yang benar itu sudah datang, sudah tiba. Yaitu mereka yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan inilah diwujudkan. Saya dan saudara bisa menyembah Yesus, menyebut nama Yesus, mempercayai Yesus, menyebut Tuhan. Menjadi seorang Kristen karena saudara sudah dikenal oleh Allah yang benar. Dan kemudian saudara belajar untuk mengenal Allah yang benar. Saudara, kita itu sangat bersyukur loh memiliki Tuhan Yesus. Sekali lagi sangat bersyukur saya dan saudara memiliki Yesus. Sebab Tuhan sangat sayang kepada kita. Tuhan sangat mengasihi kita supaya kita tetap terhubung dengannya. Ini loh doanya saudara. Supaya saya dan saudara tidak terpisah. Supaya saya dan saudara tidak tenggelam ke dalam dunia. Tapi Yesus berdoa supaya saya dan saudara tetap terhubung dengan Dia. Saudara, inilah yang penting untuk kita perhatikan di dalam iman kita. Jadi kalau saudara menjadi seorang Kristen tapi kemudian hidup saudara menunjukkan tidak pernah terhubung dengan Sang Bapa, dengan Yesus. Itu sangat aneh bagi saya. Karena saudara sebagai seorang Kristen, sebagai orang percaya adalah kelekatan, kedekatan relasi ini yang terjadi. Kristus mati supaya kita bisa memiliki relasi dengan Bapa. Maka saudara saya boleh mengatakan bahwa esensi dari sebuah kehidupan kekal, esensi isi daripada keselamatan itu adalah saya dan saudara bisa mengenal satu-satunya Allah yang benar. Kacau kalau kemudian sekarang kita menyamakan semua Allah. Kacau kalau saudara semua menyamakan tentang keselamatan. Saudara, jelas sekali firman Tuhan mengatakan dalam bagian ini supaya mereka mengenal Engkau Allah yang benar. Dalam doa ini kita juga melihat supaya mereka menjadi satu sama seperti kita sudah satu. Supaya saya dan saudara kelak pada akhirnya menyatu di dalam kekekalan bersama dengan Allah. Ini goal panjangnya. Tadi saya mengatakan, lah kalau kita hidup di dunia ini gimana Pak? Saya harus kerja, saya harus berbisnis, masih ada sakit, masih ada pergumulan, masih sekolah, masih mengejar cita-cita. That's okay, itu adalah tanggung jawab kita yang harus kita lalui. Tetapi ujungnya kita sudah tahu. Endingnya kita itu sudah tahu kita akan berada di mana. Disinilah seharusnya menjadi motivasi buat kita, semangat buat kita. Untuk apa? Untuk tinggal bersama dengan Tuhan. Selama kita ada di dalam dunia ini tetap mengikatkan hati kita kepada Yesus. Karena kelak kita akan terikat untuk selama-lamanya dan tinggal selama-lamanya di dalam kekekalan. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku di dalam Engkau. Agar mereka yaitu saya dan saudara orang-orang percaya ada di dalam kita. Ayat yang ke-21, doa yang sangat-sangat agung. Saudara, Tuhan Yesus kali ini tidak berdoa. Kalau tadi berkeluh kesah, tidak ada keluh kesah. Yesus juga tidak berdoa supaya mereka yang percaya itu kelimpahan materi. Enggak ada dalam bagian ini. Dan saudara tidak akan pernah menemukan. Ketika menjadi anak Tuhan, saudara harus sukses, sehat, tidak pernah sakit. Enggak pernah ada, saudara enggak pernah ada. Yang ada adalah ketika mengikut Tuhan kau harus pikul salib. Engkau harus mengikuti jalan salib menyangkal diri. Tapi kita bisa melihat dalam bagian ini. Yesus memang tidak berdoa supaya kita kelimpahan materi. Bukan. Tapi yang jauh lebih penting daripada hal ini adalah tentang kekudusan hidup kita. Ini yang didoakan oleh Kristus. Supaya saya dan saudara bisa menjalani kehidupan hari-hari ini dengan enjoy, dengan nikmat. Karena kita tahu Allah yang kudus memanggil kita. Meskipun kita berhadapan dengan dosa-dosa di depan kita. Tapi kita ini memiliki status kudus. Dan di dalam proses pengudusan inilah yang menguatkan kita. Semakin kita memahami firman Tuhan. Maka seharusnya kita semakin menyadari arti dari kekudusan. Sebab pikiran kita sudah didrive oleh kebenaran. Sekali lagi saudara.
semakin kita mengenal kasih Tuhan, semakin dalam kita cinta Tuhan, semakin kita mengetahui firman Tuhan. Seharusnya itulah yang memenuhi isi pikiran kita, hati kita. Karena itulah yang mendrive kehidupan kita. Tapi kalau hidup kita saat ini didrive oleh dunia, oleh keuntungan, oleh keserakahan, oleh pesta pora, oleh dosa, oleh kenajisan, oleh nafsu, maka yang mendrive itu yaitu. Dan kita akan melakukan yang demikian. Saudara, kalau pertanyaannya gimana kalau dia orang Kristen tapi kemudian melakukan yang seperti itu. Melakukan yang berdosa, gimana Pak? Saya kembalikan, siapa yang mendrive dia? Siapa yang mengendalikan dia? Dia digerakkan oleh apa? Ya jelas digerakkan oleh kedagingan dia. Firman Tuhan mengatakan dalam bagian ini doa Yesus, ketika mereka melekat, murid orang-orang percaya melekat kepada Bapa menjadi satu, maka orang-orang seperti ini akan menjalani hidupnya di dalam pengudusan. Dia tidak akan pernah membedakan kehidupan di dalam gereja ataupun di luar gereja, karena semua sama. Sama-sama ada di dalam dunia. Kenapa Tuhan tidak berdoa saja? Tuhan, doamu kenapa enggak minta orang-orang Kristen ini langsung diangkat saja supaya mereka enggak berdosa? Enggak, Tuhan mengatakan, aku berdoa supaya mereka tidak diangkat, bukan itu, bukan hari ini, nanti waktunya. Mereka masih ada di dalam dunia, karena mereka masih ada di dalam dunia inilah Tuhan Yesus berdoa, karena kita bisa salah. Saudara enggak salah kalau kemudian mengatakan, Pak berarti enggak boleh diberkati jadi orang kaya, boleh. Saudara, ketika kita diberkati, puji Tuhan. Ketika saudara menjadi seorang sukses, menjadi orang hebat, puji Tuhan. Ketika pekerjaan kita maju, puji Tuhan. Ketika ada kesempatan-kesempatan untuk saudara menjadi kaya, puji Tuhan. Namun saudara harus memahami bahwa harta, kesuksesan, itu adalah sebuah kepercayaan yang sedang Tuhan berikan kepada saudara. Dan semua itu cuma titipan dari Tuhan saja. Karena pada akhirnya kita akan meninggalkan itu, bukan? Inilah saudara yang paling penting. Ketika Yesus berdoa, ada hal yang paling mendasar di dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Kekudusan kita. Yesus berdoa agar mereka yang terpanggil juga dapat mengerjakan tugasnya sesuai dengan apa yang Tuhan juga percayakan. Saudara punya bakat, punya talenta, masing-masing orang punya. Dan ini harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya supaya kita bisa memuliakan Tuhan. 1 talenta dikembangkan, 2 talenta dikembangkan. Saudara, Tuhan mau kita itu memuliakan Tuhan melalui apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan disinilah kita harus tetap menjaga hati dan pikiran kita untuk fokus yang kita lakukan ini bukan untuk kita. Bukan untuk saya lagi, tetapi untuk kemuliaan Bapa. Tuhan Yesus tahu saudara bahwa hati dan pikiran orang-orang percaya itu cenderung untuk melakukan yang jahat, menyimpang, mudah tergoda dan seringkali terjebak dengan jebakan iblis. Maka Yesus meminta kepada Bapaknya supaya kita dilindungi, supaya kita ingat tetap berjalan. Dan kemudian dikatakan supaya kita tidak jatuh kepada pencobaan, bukan? Yesus berdoa agar sebagai anak-anak Tuhan kita juga memiliki satu kesatuan hati pikiran memuliakan Tuhan. Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih kita agar kita dapat mengungkapkan kasih Allah itu kepada dunia. Saudara, seringkali kata ini terlalu jauh kita memikirkannya begini loh maksud saya. Kita mengatakan ya aku mengasihi seakan-akan kasihnya oke kepada unreached people, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang belum mengenal. Saudara-saudara, saya mau secara sederhana. Memang itu indah ketika kita menjangkau jiwa-jiwa yang belum pernah mengenal Kristus. Tetapi saudara, pernahkah kita memuliakan Tuhan di dalam keluarga kita, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita? Apakah kita memuliakan Tuhan? Saudara, jangan sampai kemudian kita mengatakan memuliakan Tuhan dengan pekerjaan pelayanan yang luar biasa. Tetapi orang yang paling dekat dengan kita tersakiti. Orang terdekat kita tidak memuliakan Tuhan. Malah gerundel. Ngerti gerundel ya saudara? Ngerti gerundel ya? Bersungut-sungut. Ada orang yang kemudian memuliakan Tuhan sana hebat. Tapi saudara, orang-orang yang terdekat. Hatinya tertancap pisau yang tajam. Apakah ini memuliakan Tuhan? Saudara-saudara, Tuhan itu memang menjaga kita. Tuhan itu memang memelihara kita. Tuhan itu memang melindungi kita. Amin.
Bayangin itu. Dan ini semakin menunjukkan saudara bagaimana Allah itu sangat mengasihi kita. God will take care of you. Tuhan itu sangat peduli loh dengan saudara loh. Bayangin ini zamannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu berdoa untuk muridnya, konteksnya kita melihat pada waktu itu. Dia berdoa untuk muridnya terlebih dahulu. Kemudian dia berdoa untuk orang-orang yang percaya. Mulai dari ayat yang ke-15 ke atas itu tadi kita melihat sampai akhir saudara. Hanya kepada orang-orang percaya. Kita melihat di dalam bagian ini. Masa ribuan tahun yang lalu saudara. Yesus sudah berdoa untuk saya dan saudara yang hidup di zaman ini. Yesus berdoa dan kasihnya saudara, kepeduliannya tetap dinyatakan kepada kita di zaman ini saudara. Ini sudah berapa generasi, udah lampau. Tetapi efek daripada keselamatan, kasih daripada Tuhan itu tak pernah berkesudahan sampai hari ini. God will take care of you. Semuanya. Kita ini disayang oleh Tuhan. Cuma masalahnya adalah saudara, mau gak mau kita harus belajar dari teladan Tuhan Yesus. Bahwa sesungguhnya untuk kita bisa memuliakan Tuhan, sekali lagi untuk bisa memuliakan Tuhan, kita harus dekat dengan Tuhan. Karena relasi itulah, kedekatan itulah, kita ngerti hatinya Tuhan. Ngerti apa yang Tuhan mau. Kita yang sudah menikah tahulah hati pasangan kita. Saudara gak usah diungkapkan, ya kita yang sudah menikah. Kita gak usah mengungkapkan kegalauan hati kita. Pasangan kita itu harusnya udah ngerti. Gak tahu saudara, pasangan saudara ngerti gak? Kamu ngerti gak kalau aku sedih? Gak ngerti. Kamu ngerti gak kalau aku lagi bergumul? Gak ngerti juga. Aduh saudara, kasihan sekali gitu ya. Tapi kok saya meyakini dalam perjalanan pernikahan kita masing-masing saudara. Saya paham betul suasana hati istri saya. Istri saya juga paham betul suasana hati saya. Inilah yang dimaksudkan ketika Tuhan berdoa kepada para murid-muridnya supaya relasi ini ada. Saudara, ini diwujudkan buat kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka hatinya Bapa itu akan kita ngerti. Maka persoalan yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, kita kemudian fokuskan kepada hatinya Bapa, kepada hatinya Tuhan. Hatinya Bapa ngomong apa sih melalui masalah ini? Hatinya Bapa ngomong apa sih melalui kesulitan ini? Hatinya Bapa itu ngomong apa ketika saya sakit seperti ini? Hatinya Bapa itu ngomong apa ketika saya sudah putus asa seperti ini? Saudara, ini yang saya bisa mengatakan. Sementara kita fokusnya adalah kenapa masalah ini terjadi. Kita mencari jalan keluar dengan otak kita. Supaya semuanya deal, semuanya berjalan dengan baik. Tapi kita melupakan satu hal. Kedekatan dengan Bapa. Karena Bapa yang menguasai kehidupan kita. Saudara, untuk memuliakan Tuhan itu tentu saja ada harga yang harus dibayar. Yesus ketika dekat dengan Bapanya, ada harga yang harus dibayar. Dia ditinggalkan oleh Bapanya ketika menanggung hukuman murka dari Bapanya itu. Dosa saya dan saudara, Bapa memalingkan mukanya dan itu menyakitkan bagi Yesus. Yesus mengajar murid-muridnya tapi Yudas mengkhianati dia. Yesus memberikan perhatian kepada Petrus. Petrus menyangkal dirinya. Ada harga yang harus dibayar. Segala sesuatu ketika saudara memutuskan ada konsekuensinya. Tapi di sini ketika konsekuensi apapun yang kita ambil, konsekuensi apapun yang terjadi, lihatlah hatinya Bapa, saudara. Tuhan itu ngajarin apa ketika konsekuensi ini harus saya ambil. Ingat beberapa waktu lalu saya mengatakan keputusan kita itu seringkali seperti buah si malakama. Milih bapak, ibu mati, milih ibu, bapak mati. Keputusan kita tentu saja semua punya resiko. Tapi pada saat kita menerima konsekuensinya, lihatlah rencana Bapa. Rencana Bapa atas hidup kita. Itulah yang membuat kita jadi tenang. Itu membuat kita jadi lebih, oke, aku hadapi. Aku akan hadapi. Kemarin ketika ketemu dengan seseorang, dia sudah putus asa sekali saudara.
Dia mengatakan, aku putus asa sekali. Udah sekian lama saya berharap dengan kehadiran anak ini, hidupan kami jauh lebih bahagia. Tapi ternyata dengan kehadiran anak Pak, aduh semakin saya menderita Pak. Mau dilanjutkan, saya kuat sampai seberapa ya Pak ya? Kalau nggak dilanjutkan, malu loh Pak. Dan saya tahu itu nggak boleh cerai loh Pak. Jadi gimana Pak Sugianto? Menurut Pak Sugianto gimana? Nah, saya nggak ikut jalani kok ya. Saudara, tapi saya coba mengatakan, kenapa tidak belajar untuk melihat rencana Tuhan? Memang sih orang menikah punya ekspektasi, pasangannya begini, punya anak nanti jadi begini. Ya ini bukan drakor masalahnya. Hidup ini kenyataan, menyakitkan iya, mengecewakan iya. Tapi ketika kita tahu tujuan kita datang ke altar, masuk kepada pernikahan, kita mengatakan aku menerima engkau sebagai suami atau istri satu-satunya yang sah. Aku menerima engkau tanpa syarat apapun, artinya saat sakit, saat sehat, saat kaya, saat miskin dan lain sebagainya. Tapi ternyata semua itu wes bablas janjinya. Ketika orang itu mengatakan seperti itu, dia mengatakan, saya tahu firman Tuhan tetapi saya nggak tahu lagi harus melakukan apa. Saya hanya mengatakan pernikahan tetap punya konsekuensi. Keputusanmu tetap punya konsekuensi. Dan pernikahan ini bukan kontrak. Tapi pernikahan ini adalah perjanjian seumur hidup. Ada orang, saudara-saudara, yang selalu berkeluh kesah. Yesus tidak berdoa agar kita nggak punya masalah apapun, bukan itu. Yesus nggak berdoa supaya hidup kita ini lancar-lancar saja. Nggak punya hambatan apapun, bukan. Yesus kadang-kadang mengizinkan, Tuhan mengizinkan kita melewati banyak persoalan, masalah. Membuat kita depresi, membuat kita stres, membuat kita menangis, membuat kita sampai sesak nafas hanya bisa mengatakan, aduh gak tahu gue mau kayak mana lagi. Tuhan izinkan kita kelimpungan ke sana kemari. Bahkan saya mengatakan Tuhan kadang-kadang mengizinkan seakan-akan kita berada di dalam api. Namun di atas semuanya itu, bukankah kita banyak sudah melewati? Kita sudah melewati perjalanan di dalam api, bukan? Api kesulitan, pergumulan. Toh hari ini saudara baik-baik saja. Kenapa? Karena janji Tuhan itu setia, menyertai, melindungi, memelihara. Tuhan mau supaya kita itu tetap setia, bukan keluar dari masalah. Tetap setia di tengah masalah, tetap teguh di dalam iman di tengah masalah, tetap kuat di dalam pengharapan ketika masalah semakin bertambah. Tuhan mau supaya kita itu tetap kuat. Ada pepatah ngomong begini ya. Semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Saudara kenal pepatah ini. Kalau saya ilustrasikan buat kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Semakin banyak kita mengerjakan ketaatan di dalam kebenaran, godaannya itu semakin kenceng. Betul gak saudara ya? Semakin kita mau melakukan firman Tuhan kayaknya semakin godaannya itu semakin kenceng. Menjalani kedisiplinan rohani itu saudara memang gak mudah, sulit saudara. Hidup dalam disiplin secara rohani terus menerus itu gak gampang. Karena gini saudara, pada akhirnya yang mengerikan itu saya boleh tunjukkan kepada saudara ya. Semakin tinggi pohonnya semakin kencang anginnya. Dalam iman kita itu gambarnya gini. Godaan terbesar kehidupan rohani kita itu. Semakin kita tahu banyak tentang Tuhan. Ini. Semakin kita tahu banyak tentang Tuhan. Bukannya semakin tunduk sama Tuhan loh. Malah kita itu semakin skeptis. Bahkan bisa menjadi ateis praktis. Dan cenderung kita itu mengandalkan kepintaran diri kita sendiri. Aneh ya. Sekali lagi ya, cermati perkataan saya. Semakin kita memiliki pengetahuan tentang Tuhan, seharusnya kita semakin tunduk pada Tuhan, betul ya? Tapi kenyataannya kenapa membuat hati kita itu menjadi biasa, menjadi skeptis, bahkan menjadi ateis?
dan lebih mengandalkan kepintaran diri kita. Kita memang berdoa, tapi kita hanya menempatkan Tuhan di dalam doa-doa kita itu ada sebagai awal acara dan penutup acara. Betul? Awal acara kita berdoa, selesai acara berdoa. Kalau enggak berdoa kualat katanya. Saudara, kita yang melakukan seperti itu, mau pelayanan berdoa, merencanakan sesuatu berdoa, bagus. Tapi saudara, saya pernahkah kita memikirkan ketika kita melakukan itu, apakah yang kita kerjakan itu hatinya Bapa dimuliakan, hatinya Bapa dipuaskan. Jangan-jangan kita hanya berdoa, hanya menempatkan Tuhan sebagai ban serep dalam kehidupan kita. Tahu ban serep saudara? Ban serep itu muncul kalau ban utama itu bermasalah. Kalau sekarang ban serep saudara pasang di mobil ban saudara yang juga empatnya baik-baik. Rasanya saudara yang aneh. Betul? Ban serep akan muncul kalau ban utama mempunyai masalah. Saya pikir kita seringkali menempatkan Tuhan seperti ban serep. Kalau benar-benar udah kepepet baru cari Tuhan. Godaan lainnya, semakin lama jadi orang Kristen, semakin kehilangan antusias. Semakin lama kita terlibat dalam pelayanan, semakin gak punya kreativitas. Kita menjadi stuck. Saudara, kita menjadi stuck. Kenapa? Yang kita lakukan ya mengalir begitu saja. Karena rutinitas semua biasa-biasa. Semua berjalan sesuai dengan SOP-nya. Enough. Kita selalu berpikir itu. Saya mengatakan saudara, kalau kita sudah sampai kepada titik itu, mari kita kembali. Karena Yesus berdoa supaya kita punya kehangatan relasi. Kita memahami bagaimana Tuhan sangat care kepada kita. Tuhan sangat peduli kepada kita. Saudara-saudara, Tuhan sangat sayang kepada kita. Untuk itu saudara, saya boleh mengatakan kepada kita semua pada saat ini belajar bersama-sama. Apakah kita juga care kepada kehendak Tuhan? Tuhan ingin agar kita terhubung dengannya. Apakah kita juga punya kerinduan untuk selalu terhubung dengan Tuhan? Tuhan sudah memulai. Tuhan sudah mengerjakan. Dan sekarang kita tinggal melanjutkan. Apakah ada itu dalam hati saudara? Ketika saudara berdoa. Ketika saudara melayani. Ketika saudara melakukan apapun di dalam kegiatan saudara. Apakah saudara terhubung dengan Bapa? Atau jangan-jangan kita menempatkan doa-doa kita, pengharapan kita terhubung kepada Tuhan. Yang pengertian kita adalah sebagai ban serep dalam kehidupan kita. Maka enggak heran kalau Tuhan hanya sebagai ban serep dalam kehidupan kita. Kita seringkali terjebak dengan masalah yang kita ciptakan sendiri. Sekali lagi, kita terjebak dengan masalah yang kita ciptakan sendiri. Dan kalau sudah sampai di situ kita selalu mengatakan, Tuhan kenapa engkau izinkan ini terjadi? Kalau saya yang jadi Tuhan, saya mengatakan embuh. Gak tahu urusan dewe. Itu kalau saya, untungnya Tuhan itu bukan seperti saya yang berdosa ini. Tuhan tetap kasih dan mengatakan, nak kamu salah. Kamu gak ngerti hatiku nak. Kamu hanya minta aku ngerti hatimu terus. Engkau itu tak ciptakan nak. Kamu itu tak ciptakan. Aku yang membuat engkau detail. Aku merancang engkau. Kamu itu sudah ada di dalam rahim ibumu. Aku yang membuat kamu. Sekarang kamu mengatakan Tuhan kenapa engkau gak ngerti. Kebalik nak, kebalik. Sekarang engkau di dalam Yesus anakku. Harusnya engkau mengerti keinginanku. Saudara, indahnya kilauan berlian itu hanya bisa dinikmati melalui berbagai proses penggosokan batu itu dari setiap sisi. Sehingga kilauan berlian itu menjadi indah. Kehidupan perjalanan iman kita itu senantiasa dimurnikan oleh berbagai macam persoalan kehidupan. Yang pada akhirnya membuat kita menjadi teruji. Hidup kita ini harus naik kelas terus. Naik kelas untuk semakin tunduk kepada Tuhan. Jangan naik kelas tapi kemudian menjadi orang yang tidak mengenal Tuhan dan tidak menghormati Tuhan. Jangan sampai kita naik kelas tapi kemudian kita tidak ngerti hatinya Tuhan. Naik kelaslah sesuai dengan usia pergumulan saudara.
Karena setiap orang akan berbeda. Saya menutupnya saudara, dengan quote yang selalu saya tuliskan. Doa itu adalah sebuah relasi kedekatan kita dengan Allah. Itu bukan sebuah transaksi akan kebutuhan-kebutuhan kita. Yesus sudah berdoa untuk saya dan saudara, supaya kita melekat kepada Dia. Sekarang maukah saudara melekat kepada Dia? Di tengah saudara menghadapi persoalan hari ini, lekatkan hatimu, terhubunglah dengan Tuhan. Pahami hatinya Bapa dan engkau akan menemukan jawaban atas persoalan hidup kita.